Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Masalah perceraian dalam Undang-Undang tahun 1974 diatur dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dan perceraian atas putusan pengadilan. Pasal 39, perceraian harus ada alasan bahwa antara suami atau istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya adalah perceraian perspektif psikologi. Perceraian dapat menjadi pengalaman traumatis yang mempengaruhi kesejahteraan mental individu. Dalam konteks kehidupan keluarga, perceraian dapat menimbulkan konflik peran, stres, dan masalah kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk memahami psikologi dalam konteks perceraian dapat mengembangkan kebijakan yang lebih bijaksana dan efektif untuk mendukung individu yang terlibat dalam pernikahan dini dan perceraian. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya perceraian. Yang pertama, faktor pernikahan, yang kedua, faktor ekonomi, yang ketiga, faktor komunikasi, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Yang selanjutnya yaitu perceraian dalam budaya. Yang pertama, dalam budaya Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau, perceraian dilakukan berdasarkan hukum agama dan dapat memiliki dampak traumatik yang lebih besar daripada kematian pasangan. Individu yang bercerai dapat mengalami masalah kesehatan fisik dan psikologis, serta memiliki dampak pada kesejahteraan secara fisik dan ekonomi. Yang kedua, dalam budaya hukum, perceraian dapat diharamkan jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan pengharamannya adalah kemungkinan timbulnya kemudaratan bagi suami atau istri. Perceraian yang dianjurkan adalah yang dilakukan karena alasan seperti buruknya perangai istri, namun tidak menimbulkan kebosanan bagi suami. Yang ketiga, yakni dalam budaya Muslim. Perceraian dapat memiliki makna yang berbeda antara suami dan istri. Suami memahami perceraian sebagai upaya untuk mempertahankan harga diri dan memutuskan hubungan dengan orang yang menghambat kebebasan pribadi. Istri sebaliknya memahami perceraian sebagai upaya untuk menyalurkan emosi ketidakpuasan terhadap suami dan melepaskan diri dari penderitaan lahir dan batin. Yang keempat, dalam budaya Indonesia. Penyebab banyaknya kasus perceraian di Indonesia adalah karena berbagai faktor, seperti perbedaan pendidikan, pekerjaan, dan budaya. Kasus perceraian juga dapat terjadi karena dominasi suami dalam rumah tangga, sehingga istri mencari persamaan hak dalam menentukan kebijakan di rumah tangga. Dan yang terakhir yakni perceraian dalam adat Desa Koto Tengah. Di Desa Koto Tengah, perceraian dilakukan secara adat dan disebut sebagai cerai dusun. Proses ini tidak sah menurut hukum resmi agama, namun tetap berlangsung sebagai bagian dari budaya setempat. Yang selanjutnya yakni sebab-sebab perceraian. Yang pertama, faktor ekonomi. Perbedaan pendapat, pengeluaran, dan keuangan yang tidak seimbang dapat menjadi penyebab perceraian. Kedua pasangan perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengelola keuangan bersama secara efektif. Yang kedua, perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan. Perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan dapat menyebabkan konflik dan perselisihan dalam pernikahan, sehingga perceraian dapat terjadi. Yang ketiga, poligami. Poligami yaitu memiliki lebih dari satu istri, juga dapat menjadi sebab perceraian dalam hukum Islam. Yang selanjutnya, perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat menjadi penyebab perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat, kebiasaan, dan harapan yang tidak sejalan. Yang selanjutnya yakni KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi sebab perceraian, karena hal ini dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Yang selanjutnya yakni dampak perceraian. Dampak yang pertama yakni pada psikologi anak. Perceraian dapat mempengaruhi psikologi anak, termasuk perasaan kecewa, kesedihan, dan stres yang dapat berdampak pada perkembangan anak.
Yang kedua yakni dampak depresi dan gelisah. Kondisi mental setelah perceraian dapat menjadi tidak stabil, memicu stres sehingga depresi, dan mengganggu kesehatan mental. Yang ketiga, yakni dampak perceraian pada ekonomi. Perceraian dapat berdampak negatif terhadap keuangan keluarga, terutama terhadap anak-anak, dan dapat mengganggu kehidupan ekonomi. Menurut saya, perceraian ialah berpisahnya kedua orang tua baik disengaja maupun tidak. Adapun penyebab-penyebab dari perceraian itu ada banyak. Salah satunya ketidakmatangan emosi yang membuat seseorang salah mengambil keputusan. Perbedaan visi misi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, kurangnya keharmonisan dalam hal kedekatan, tidak ada waktu untuk berdua, kecanduan, dan tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu, dampak bagi anak yang kedua orang tuanya bercerai ialah anak sangat membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Anak sangat acuh dalam membina hubungan orang lain. Anak ikut dalam kenakalan remaja, inner child anak yang terganggu. Anak tidak mampu mengenali kasih sayang, kurangnya kepercayaan diri, merasa dia sumber masalah, gampang marah-marah, pendendam, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.